Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bi, kapan sih kamu mau ngenalin pacar kamu ke mama? Tanya Tamara. Saat ini Tamara, Bian, dan Aiden sedang menikmati sore hari di ruang keluarga. Tentu saja Aiden dan Bian sedang bermain PS. Entar mah, jawab Bian santai. Ah, kamu ini entar mah terus. Lumutan mama lama-lama nungguin kamu bawa pacar ke rumah. Kesal Tamara. Duh, mamaku yang cantik jelita walau sudah tua. Kalau cemberut gitu jelek tahu. Ucap Bian merayu Tamara. Iya nggak, Ai? Oma jelek ya kalau cemberut? Enggak kok, Oma tetap cantik. Nomor 2 meskipun cemberut. Jawab Aiden membuat Bian cemberut. Ini anak tuyul emang nggak bisa diajak kerja sama, pikirnya. Kok nomor 2 sih? Nomor 1-nya siapa? Tanya Tamara. Tentu saja Tante Jenar, kan dia masih muda, masih bening, dan masih seger. Kalau Oma udah berumur, udah ada uban kayak Opa, dan udah keriputan. Jelas Aiden menahan tawa. Dan Oma jangan percaya kalau Om bilang Oma cantik walau lagi marah. Itu bohong. Itu hanya rayuan maut Om Bian aja. Karena kalau Oma marah-marah, nanti Om Bian gak dapet duit soalnya. Kan Om Arya gak ada. Jelas Aiden lagi. Anak tuyul sialan, itu mulut udah kayak ember aja bocor, sungut Bian kesal. Aiden jahat sama Oma, ucap Tamara cemberut. Justru karena Aiden baik Oma, Aiden jujur sama Oma, jawab Aiden sok bijak. Bukankah lebih baik jujur walau menyakitkan daripada bohong, awalnya manis berujung menyakitkan juga, jadi mending jujur aja, ucapnya lagi. Ya, kamu memang paling pandai berbicara, kata Tamara, lalu beranjak pergi dari duduknya. Nanti kalau Oma punya cucu lagi, Oma gak mau temenan sama Aiden lagi, kesal Tamara. Kalau Aiden punya dede lucu dari Tante Jenar, Aiden juga gak mau temenan sama Oma lagi, balas Aiden sambil terkekeh. Heis, kamu ini kecil-kecil bisa aja itu mulut ngejawab ya, ujar Bian. Kan ajaran Om Bian, ucap Aiden terkekeh. Anak tuyul sialan, sembarangan kalau ngomong, kata Bian kesal tak terima. Nanti kalau papi lo denger, dikirain beneran, ujar Bian lagi. Hahaha, Aiden tertawa melihat 2 orang kesal dengannya. Di sebuah villa yang berada di pinggiran laut, Jenar berdiri di balkon kamar lantai 2, menikmati deburan ombak dan semilir angin sore hari. Ya, Jenar dan Arya sudah sampai di kota B siang tadi dan langsung istirahat karena tubuh Jenar bagai ayam tak bertulang, lemes bahkan untuk mengangkat kepalanya saja tak kuat. Kenapa di sini? Ucap Arya tiba-tiba memeluk Jenar dari belakang dan meletakkan dagunya di bahu Jenar, menikmati aroma tubuh sang istri yang telah membuatnya candu. Pantainya bagus banget ya mas, kata Jenar dengan mata masih memandangi pantai. Kamu suka? Tanya Arya. Jenar menganggukkan kepalanya. Dulu waktu kecil aku pengen banget jalan-jalan ke pantai. Ayah janji akan membawa Jenar ke pantai sama bunda. Tapi ternyata bunda pergi sebelum kami pergi. Lalu setelah ayah menikah dengan ibu, kami berlima berencana akan ke pantai untuk liburan semester. Tapi ternyata ayah yang pergi lebih dulu. Aku dulu berpikir kenapa setiap kali aku ingin ke pantai, pasti orang yang menyayangiku harus pergi. Ujar Jenar tanpa sadar membuat air matanya menetes. Andai dulu Jenar tidak ingin pergi ke pantai, pasti bunda dan ayah masih ada sama Jenar, sambungnya. Hey, look at me, kata Arya membalikan tubuh Jenar agar menghadapnya. Semua hidup sudah ada garisnya, kita tidak boleh menyesali semua itu. Percaya sama aku, sekarang kamu punya suami, orang tua, punya adik dan kakak, juga punya keponakan. Kami semua menyayangi kamu sayang, jelas Arya langsung memeluk Jenar. Tapi dulu Jenar selalu sendiri mas, bahkan ibu yang dulu menyayangi Jenar, kini terus mengganggu Jenar, bahkan ia memeras Jenar saat tahu Jenar sudah menikah dengan Mas Arya. Jenar takut, ucap Jenar keceplosan. Arya langsung melepaskan pelukannya dan memegang bahu Jenar.
Apakah mereka menemui kamu lagi? Tanya Arya dengan serius. Sayang, jawab jujur, apa mereka menemui kamu? Tanya Arya lembut, membuat Jenar menganggukkan kepalanya, membuat ekspresi Arya langsung berubah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata Arya dingin. Aku gak enak sama Mas Arya, dan juga mereka mendatangiku di kampus, dan saat itu hubungan kita tidak sedang baik-baik saja. Jelas Jenar lirih. Kenapa mereka menemuimu dan apa yang mereka inginkan? Tanya Arya dengan wajah datar. Rumah, jawab Jenar terbata. Hanya itu? Tanya Arya memicingkan matanya. Rumah itu gak murah, Mas. Dan kamu bisa bilang hanya itu, ucap Jenar. Sayang, biarkan itu menjadi urusan Arlan. Kamu gak usah memikirkan mereka lagi, oke? Ucap Arya. Besok aku akan menghubungi Arlan untuk mencarikannya rumah, agar mereka tidak mengganggu kamu lagi. Arya mengecup kening Jenar dengan lembut. Tapi aku gak yakin kalau mereka akan puas dengan itu, Mas. Aku takut kalau mereka akan terus meminta lagi dan lagi, kata Jenar merasa tidak enak. Tidak akan, Mas akan memastikan kalau Arlan bisa membereskan semuanya, ucap Arya. Apa Mas yakin? Tanya Jenar penasaran. Apa kamu meragukan kemampuan suami kamu? Tanya Arya. Bukan, hanya saja Jenar menundukkan kepalanya. Sudah, gak usah mikirin itu lagi. Sepulang dari sini, Mas akan memberikan kamu kejutan spesial, ucap Arya. Apa? Tanya Jenar penasaran. Nanti dong, sekarang kita puas-puasin waktu kita di sini tanpa gangguan anak setan dan anak tuyul, kata Arya dengan senyum semiriknya. Mas Arya, ucap Jenar menundukkan kepalanya malu. Sayang, ayo. Arya menggenggam tangan Jenar agar mengikutinya masuk kamar. Masih sore, Mas, jawab Jenar menahan tangannya. Justru karena masih sore, kata Arya terus menarik tangan Jenar. Ayo. Mau tak mau, Jenar mengikuti langkah Arya. Namun Jenar bingung saat Arya membawanya melewati kasur dan keluar kamar. Kita mau kemana, Mas? Tanya Jenar, karena mereka kini berjalan ke arah luar villa. Lihat sunset, di sini sunsetnya bagus banget, jawab Arya santai. Namun Jenar merasa sangat malu karena mengira Arya akan mengajaknya mendaki gunung. Sunset, kata Jenar. Iya sayang, jangan pikir macem-macem dulu, ini masih sore, ucap Arya terkekeh melihat wajah Jenar yang memerah karena malu salah mengira. Mas Arya, itu kan kata-kata Jenar, ucap Jenar memukul lengan Arya, membuat Arya semakin tergelak. Wah, aku gak nyangka bocah polosku sudah mulai mesum sekarang, ucap Arya terkekeh. Ya, pekik Jenar. Mas Arya tuh yang mesum, ucapnya tak terima. Hahaha, Arya tertawa melihat wajah kesal Jenar yang menurutnya sangat lucu. Kini mereka duduk di pinggir pantai, menikmati sunset dengan beralas tikar kecil yang entah punya siapa. Jenar bersandar di bahu Arya, dan Arya merangkul tubuh istrinya. Jenar terus bercerita tentang keinginan-keinginannya dulu dan cita-citanya, tanpa Jenar tahu bahwa semua itu sudah terwujud dan akan menjadi sebuah kejutan besar untuknya nanti. Di sebuah restoran mewah, kini Arlan sedang duduk manis dengan seorang gadis cantik yang baru ia kenal beberapa bulan. Ini adalah kencan pertama Arlan selama hidupnya. Ya, Arlan tidak pernah memiliki kekasih. Baru menyukai seseorang sudah diserobot duluan oleh kedua sahabatnya. Kamu cantik banget malam ini, ucap Arlan basa-basi, memuji kecantikan gadis ciliknya. Gadis itu tersipu malu saat dipuji seperti itu oleh Arlan. Arlan bisa aja, ujar gadis itu malu-malu. Kamu mau pesan apa? Tanya Arlan lembut. Samain aja sama AA, katanya. Arlan pun memesankan beberapa menu yang disukai gadisnya. Meskipun ia baru kali ini berkencan dengan gadis itu, namun mereka sering chatting bersama dan bertukar kabar, juga biodata masing-masing.
Saat sedang asik menikmati makan malamnya, tiba-tiba mereka mendengar suara pekikan dari gadis lain yang sangat mengganggu. Wah, ada yang lagi ngedate nih. Sialan, gak ajak-ajak. Ujarnya langsung duduk aja tanpa disuruh. Caca, geram gadis itu saat melihat sahabatnya tiba-tiba datang dan mengacaukan dinernya.